Hi everyone, I'm Riandri Fadil Nasution and you are watching Riandri Channel. Does any one of you know Pare? Ya, Pare adalah tempat belajar bahasa Inggris untuk semua orang Indonesia yang datang dari Sabang sampai Merauke, dari yang basic English sampai yang advanced English. Selain itu, Pare juga akan mengajarkan kita beberapa triks dan strategi untuk mendapatkan beasiswa. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Banyak di antara kita yang tidak bisa pergi ke Pare karena tidak mengetahui informasi bagaimana sih biaya hidup di Pare? Is it affordable or not? Apakah terjangkau atau tidak? Ups, jangan khawatir. Kali ini kita akan membahas tentang biaya hidup di Pare dan bagaimana sih kehidupan di Pare. Bersama tutor terkece kita dari Conquer English Pare, Mr. Alex from Palau. Well, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexander. Biasanya teman-teman memanggil saya Alex, termasuk Mr. Riandri. Oke. Saya merupakan salah satu sahabat dari Mr. Riandri yang teman seperjuangan untuk mendapatkan beasiswa menempuh pendidikan master program, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Just pray for the best, ya. Okay. Today, Mr. Riandri asked me to give some illustration on the budget that we have to prepare to come in Kampung Inggris. Exactly. Let me just first give you the reason why Mr. Riandri gives me this kind of job. Okay. Nah, saya berasal dari Sulawesi dan I've stayed in Kampung Inggris for about 1 or 2 years. Actually, I don't know exactly, but I guess it more than a year. Closely to my second year staying in Pare. Hari ini saya akan sedikit menyampaikan perihal biaya hidup yang harus diketahui atau yang harus dipersiapkan sebelum ke Kampung Inggris. It's actually really important to know karena this about budget that we have to seriously think about. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya ada beberapa poin yang harus kita siapkan mengenai hidup di Pare, khususnya biaya per bulan. How much is it? Nah, poin yang pertama itu saya sampaikan bahwasanya, hidup di Kampung Inggris itu ada beberapa aspek yang kita butuhkan. Let's just say a dorm atau penginapan, kemudian biaya makan, kemudian biaya sewa. Biaya sewa ini seperti biaya sewa sepeda, kind of it. Kemudian yang paling urgent itu adalah biaya kursusan. How much is it? Now let me just tell you this firstly related to the camp atau dorm that you are staying in. Nah, mostly atau rata-rata biaya penginapan di Kampung Inggris itu 200.000 sampai 300.000. Itu sudah termasuk beberapa fasilitas di dalam kamar, seperti you may get the bed and also the cupboard, one cupboard, kind of it. Nah, di atas dari itu 300.000 sampai 400.000, maybe it already includes like a fan, kipas angin. Seperti itu. Nah,
Itu perihal penginapan ya. Berbeda lagi nanti kalau kita menginap di camp. Let me just tell you at the last of the point of that I already mentioned to you. Yang kedua itu adalah biaya makan. Nah, ini adalah biaya yang sangat urgent untuk kita pikirkan dan dipersiapkan karena mostly people spend a lot di biaya makan ini. Nah, ya alhamdulillahnya biaya makan di Pare itu tergolong dalam kategori murah. Biaya 7.000, 8.000 itu kita sudah really full, sangat kenyang. Itu udah porsi besar. And like if you want to eat many kind of vegetables or chicken or fish, it may spend for about 10,000 untuk sekali makan. Tapi mostly saya pribadi itu biasanya makannya 6.000 sampai 7.000 dan itu pun saya sudah puas dengan itu untuk sekali makan. Nah, kalau teman-teman makannya 3 kali sehari, ya kalikan 3 berarti. Kalau saya 7.000 dikalikan 3 berarti 21.000 per hari. Specific for my food, untuk biaya makan. Nah, teman-teman bisa kalikan sendiri ya biaya per bulannya berapa. Itu adalah gambaran ilustrasi tadi perihal biaya sekali makan. Jazit untuk biaya makan. Nah, kemudian di kampung Inggris itu sangat urgent untuk menyewa transportasi. Nah, biasanya atau kebanyakan mostly orang-orang atau students itu rent sepeda. Nah, biaya rent sepeda ini juga bervariasi tergantung dari jenis sepedanya. But for me, untuk kind of the bicycle that I rent that already good enough, itu biayanya sekitar 90.000 sampai 100.000 per bulannya. Ya, sekitar situ. Dan teman-teman semisal mau sewa sepeda ontel, mungkin itu agak harganya higher dan my bicycle yang saya rental saat ini. Nah, biasa sepeda yang saya rental itu jenisnya tergolong dalam kategori sepeda perempuan, tapi it's okay for the man. Nobody cares here. Itu ada keranjang di depan, kemudian ada boncengan di belakangnya. That's it. It's nice. Nah, kalau untuk jenis sepeda pixie kemudian sepeda ontel itu mungkin lebih di atas, mungkin lebih 125.000 sampai sekitaran 150.000 per bulannya. But for your comfort, I guess it better for you to just rent the simple one like 80,000 rupiah each month. Nah, itu untuk biaya sepeda. Kemudian untuk biaya kursusan itu juga sangat bervariasi atau variety. Pada saat saya students di salah satu lembaga di kampung Inggris, I mostly have to prepare for about 1,500,000. Ya, sekitaran situ. Karena biaya kursusan untuk mengambil program TOEFL itu sekitar 1,2 per bulan. Kemudian 1,2 per bulan itu sudah include penginapan di camp. Nah, sekitar 1,2 atau 1,3 juta rupiah. Nah, itu untuk biaya kursusannya. Nah, teman-teman kalau itu jenis TOEFL ya, TOEFL sama IELTS. Untuk IELTS itu di atas harga lagi, biasanya 1,5 juta sampai dengan 2 juta rupiah. No, I ever also find like 8 millions each 3 months. Ya, 8 juta dalam 3 bulan. Saya pernah dapatkan informasi bahwa salah satu teman saya mengambil kursusan di salah satu lembaga di kampung Inggris itu untuk biaya IELTS 8 juta untuk 3 bulan. Ya, kind of it. Teman-teman bisa consider sendiri ya.
Nanti bisa dicek situs-situs dari lembaga-lembaga di kampung Inggris. Nah, itu untuk budget dari penginapan, kemudian biaya makan, kemudian biaya sepeda, dan biaya kursusan. Nah, teman-teman, you may count by yourself ya, related to the price or the budget that you have to prepare. Nah, sekarang di poin kedua ini saya mungkin akan sedikit memberitahukan tips saya untuk tinggal di kampung Inggris dengan biaya yang hemat. Nah, teman-teman sekalian, just for your information that this is my personal experience and also personal way to gain a low budget each month living in kampung Inggris. Nah, sekarang saya mengajar di salah satu lembaga juga di kampung Inggris, which is itu saya di provide untuk tempat tinggal, so I don't have to spend money for living for my dorm. Jadi saya tidak perlu untuk spend budget untuk tempat tinggal saya karena sudah di provide sama tempat kursusan di mana saya mengajar. Nah, kalau teman-teman mau seperti itu juga, teman-teman bisa mungkin mencari salah satu lembaga yang kecil-kecilan di Pare, kemudian teman-teman offer diri teman-teman untuk untuk mengajar di lembaga itu, which they maybe perhaps they will provide a dorm for you, dan itu ya pasti sangat mengurangi budget teman-teman dalam biaya per bulannya. Nah, kemudian untuk biaya makan ya, untuk 7.000 tadi yang saya sebut itu pada saat saya makan di atau pada saat saya mencari makan di jauh dari tempat saya, atau saya mau makan enak istilahnya. Nah, untuk mengurangi budget saya di biaya makan, kalau budget di dompet sudah menipis, cara saya berbeda lagi. I'll try to find small inn atau warung-warung kecil yang biasanya itu lebih murah. Nah, saya pernah beberapa kali makan, dan itu 4.000, 5.000, it already much food that we can get. Meskipun cuma sayur-sayur, kemudian ada tempe dan tahu, kemudian ya perkedel kind of it, itu 5.000-an kita sudah sangat kenyang dengan itu. Nah, itu I try to find like the cheaper inn that can intinya yang bisa melonggarkan saya dalam biaya makan. Nah, setelah itu ya automatically the budget that I spend in each month itu sangat berkurang, karena ya I have found the inn that already that sell their food not as expensive as others. Nah, kemudian itu biaya makan. Kemudian untuk biaya sepeda, untuk mengurangi itu, sekarang karena saya tinggal di satu lembaga, kemudian tempat mengajar saya juga tidak terlalu jauh, so I decided to not rent the bicycle. Jadi karena saya tidak terlalu butuh sepeda dan tidak meski berjalan jauh untuk mengajar, so yeah, I decided to not rent the bicycle. Jadi itu sudah sangat berkurang, sangat banyak berkurang. Oke, cukup sekian dulu video kita tentang Pare kali ini. Nantikan video kita tentang Pare selanjutnya. Maka tetap stay tune dengan kita dan dapatkan notifikasi dari video kita dengan cara subscribe. Jangan lupa bunyikan bel notifikasi, like, share, serta komen di komen kolom. Thank you very much for watching and stay tuned with us.